Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, setelah kita selesai membahas tentang barisan, ya, baik itu barisan aritmatika maupun barisan geometri. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian deret. Nah, kita akan mulai dari video kali ini dengan pembahasan mengenai deret aritmatika. Nah, apa bedanya antara barisan dengan deret? Lalu bagaimana rumus untuk menggunakan deret aritmatika? Nah, temukan semua jawabannya di video kali ini. Ya, jangan lupa tonton video ini sampai dengan tuntas ya, biar kalian bisa paham dari awal sampai dengan akhirnya. Oke, kita mulai. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai pembahasannya mengenai apa itu deret aritmatika. Ya, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa deret adalah penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Jadi di sini yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan deret adalah operasi hitung penjumlahan. Nah, maka dengan demikian, jika barisan yang dimaksud adalah barisan aritmatika, maka disebut juga dengan deret aritmatika. Contoh, perhatikan barisan bilangan aritmatika berikut ini. 1 ya, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kita lihat, ini adalah sebuah barisan aritmatika yang memiliki pola atau bedanya 2 ya di sini ya, bedanya 2. Kita lihat dari awal sampai dengan akhir semuanya memiliki selisih yang sama atau menggunakan pola penjumlahan. Maka di situ dia menggunakan pola barisan aritmatika. Nah, ketika barisan tersebut kita ubah menjadi sebuah penjumlahan ya, dari awal sampai akhir menjadi seperti ini tulisannya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 terus sampai dengan tambah UN, maka ini disebut juga dengan deret aritmatika. Ya, seperti itu ya. Jadi pola yang digunakan pola aritmatika, hanya pada saat penulisannya itu menggunakan tanda penjumlahan. Ketika pada pembahasan mengenai barisan aritmatika, yang kita cari adalah suku ke n ya, atau kita memiliki rumus yang namanya rumus suku ke n untuk menentukan pada suku tertentu ya, pada barisan aritmatika itu ada angka berapa atau bilangan berapa. Nah, sekarang pada pembahasan deret, karena penulisannya dalam bentuk penjumlahan, maka yang akan kita hitung sekarang adalah jumlahnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus jumlah n suku pertama, yang itu akan kita simbolkan berikutnya dengan simbol Sn ya, Sn. Nah, ini artinya adalah jumlah n suku pertama. Pada prinsipnya ya, konsep awalnya adalah bahwa Sn ini merupakan penjumlahan dari suku pertama ditambahkan dengan suku kedua, ditambahkan dengan suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke n dari sebuah deret aritmatika. Ini adalah konsep awal atau prinsip awal dari sebuah rumus jumlah n suku pertama atau Sn. Nah, tetapi barangkali ketika kita menggunakan nilai n yang cukup besar ya, maka akan menjadi kurang efektif lagi penggunaan rumus seperti ini ya. Bayangkan kalau nanti misalkan yang ditanyakan S50 dengan nilai n 50, maka dengan cara U1 tambah U2 tambah U3 terus sampai dengan U50 ya, itu bisa dibilang kurang efektif untuk rumus yang ini. Nah, oleh karena itu, ketika nilai n-nya besar, ya, maka kita akan menggunakan rumus Sn pada deret aritmatika, yaitu n/2 2a plus n-1b. Nah, ini adalah rumus jumlah n suku pertama dari sebuah deret aritmatika. Nah, dengan rumus ini ibaratnya dengan nilai n berapapun ya, nanti kita akan bisa menentukan berapa jumlah n suku pertamanya.
ada lagi satu rumus SN yang bisa kita gunakan, yaitu N per 2 A plus UN. Nah, rumus ini digunakan jika dalam sebuah soal kita bisa mengetahui berapa suku pertamanya atau A-nya dan berapa suku yang terakhir atau UN-nya. Nah, ini. Jadi kita memiliki 3 pilihan cara dalam menentukan nilai SN. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contohnya sebagai berikut. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini, biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Misalkan diketahui sebuah deret aritmatika 4 lalu 7. Oke, karena deret kita menggunakan tanda tambah ya. 4 ditambah 7, lalu berikutnya adalah 10, 13 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan S20 misalkan. Oke, atau jangan yang besar dulu deh. S8. Tentukanlah S8. Nah, ketika S8 ya saya pikir masih bisa dengan menggunakan konsep awal dari SN, itu menjumlahkan dari suku pertama sampai dengan suku ke-8. Jadi kita lanjutkan saja ya. 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13, berikutnya berapa? 16 ya. 16 lalu 19, berikutnya lagi 22 dan 25. Sudah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah saya tuliskan 8 suku pertama dari deret aritmatikanya. Nah, untuk menjumlahkannya, saya pikir kalau untuk secara berurutan dari U1 sampai dengan U8, ya bisa saja ya. Tapi agak kurang efektif, waktunya cukup lama. Nah, ada satu cara yang bisa kita gunakan. Oke, coba perhatikan. Gimana kalau misalkan kita jumlahkan suku pertama dengan suku terakhirnya? Berapa nih? 4 ditambahkan dengan 25. Hasilnya adalah 29. Nah, berikutnya kalau kita jumlahkan 7 dengan 22, nah ternyata hasilnya sama ya, 29 juga. Begitupun dengan 10 ditambahkan dengan 19, 29 juga. Dan terakhir yang di tengah-tengah, 13 tambah 16, ini pun hasilnya sama dengan 29. Nah, maka dengan demikian ada berapa angka 29 tadi? Oke, ada 4 ya. Ada 4. Nah, artinya nilai S8-nya sama dengan 29 dikalikan dengan 4. Ya, hasilnya adalah 116. Ya, ini lebih mudah ya dengan cara ini ya. Baik. Kita coba dengan nilai N yang agak lebih besar ya, tadi S20 misalkan. S20. Nah, ini kalau dengan pertanyaan tentukanlah S20, ibaratnya dengan cara yang pertama tadi ini agak kurang efektif. Oke, kita akan gunakan rumus SN sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Baik. Oke, tadi nilai N-nya adalah 20. Ini nilai N-nya ya. Ini nilai N-nya 20. Berarti sama dengan 20 per 2 2A. A-nya suku pertama, berarti 2 dikalikan dengan 4 ya, ditambahkan dengan N-1, 20 dikurang 1, 19 ya. Saya tulis langsung 19. Lalu B. B-nya berapa? Oke, B-nya 3 ya. 4 ke 7, 7 ke 10, ini kan selisihnya sama dengan 3. Oke, B-nya 3. Nah, maka kita tinggal hitung berapa hasilnya. Ini 20 sama 2 bisa dibagi ya, hasilnya 10. Berarti 10, 8 ditambahkan dengan 19 kali 3 sama dengan 57 tambah 8, 65. 65 kali 10 sama dengan 650. Nah, nih. Untuk S20 hasilnya adalah 650. Artinya ketika kita menjumlahkan dari suku pertama sampai dengan suku ke-20,
maka hasilnya adalah 650. Nah, boleh dicoba ya kalau misalnya nggak percaya. Kalau untuk digunakan cara manual, hasilnya pasti sama. Baik, barangkali itu dulu contoh soal yang saya berikan di video kali ini ya, baru sedikit. Nanti kita akan tambahkan lagi di video berikutnya di sesi waktunya berlatih deret aritmatika. Makanya jangan lupa subscribe channel ini ya, biar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.